Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yosodipuro pada hari ini 4 Oktober 2023. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Allah yang terus-menerus bersama dengan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, urapilah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita belajar daripada kehidupan dan pelayanan Yesus, ini adalah sebuah sifat misionaris Allah yang benar-benar diperkenalkan ya. Bagaimana kurang lebih 3 tahun pelayanan Kristus di muka bumi ini pada waktu itu, dan uh, dia membawa misi Allah yang mana itu adalah mengadakan pendamaian ya oleh darah salib Kristus, salib Yesus sendiri di Kolose 1 ayat 15 sampai 19 dan 20, 19 dan 20 maksud saya ya, yang mana Yesus sendiri dia menyatakan misinya dan dia berkata di Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang ya. Jadi kalau kita melihat kehidupan dan pelayanan Yesus ini bukan menunggu ya, bukan menunggu oh mereka yang telah hilang ya udah dibiarkan, tunggu aja nanti mereka datang sendiri kepada kepada aku ya. Kristus tidak berpikir seperti itu ya. Tetapi Kristus malah dia berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena apa? Seperti judul kita, dia ingin bersama dengan kita. Kristus ingin terus bersama dengan manusia, tapi manusia yang selalu apa ya? Selalu ingin berpisah gitu dengan Kristus. Luar biasa, inisiatif yang luar biasa gitu. Makanya pada saat di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa, Kristus mencari ya, di manakah engkau? Ini sebuah inisiatif yang luar biasa bahwa Tuhan ingin bersama dengan manusia gitu. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 ya, ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Bagaimana kita melihat kasih dan misi Allah itu saling berinteraksi di sini ya. Interaksinya adalah menjalan apa? Maksudnya misi Allah itu terjadi kalau ada dorongan kasih. Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Otiman Ellen White bilang seperti ini luar biasa. Kita harus bekerja seperti Kristus. Seperti Kristus itu seperti apa? Ellen White menjelaskan. Meninggalkan kesenangan kita sendiri, berpaling dari sogokan iblis, membenci kemudahan. Ini mungkin ada terjemahan yang lain, dan membenci sikap mementingkan diri sendiri agar kita dapat mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang, membawa jiwa-jiwa dari kegelapan ke dalam terang, ke dalam cahaya kasih Allah. Jadi ada sifat-sifat seperti Kristus, cara kerja Kristus yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin juga menjalankan misi Allah itu. Meninggalkan kesenangan kita sendiri. Ya. Berpaling dari sogokan iblis atau godaan iblis. Membenci sikap mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi Kristus ya harus turun ke lapisan masyarakat, ya bahkan yang paling bawah, padahal kesetaraannya seperti Allah. Tapi dia meninggalkan kesetaraan itu untuk apa? Untuk turun. Ya. Untuk bersama dengan manusia di muka bumi ini dan merasakan apa yang manusia rasakan dan menebus dosa-dosa umat manusia gitu ya. Tapi untuk menjalankan misi itu ya sifat-sifat ini harus diterapkan. Sifat-sifat untuk mengasimilkan ego dan lain sebagainya itu harus diterapkan untuk pengorbanan diri. Ya, intinya apa? Dia ingin bersama dengan manusia, makanya dia meninggalkan sorga dan turun ke dunia ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lagi-lagi hanya karena umat manusia yang berdosa. Ya. Di 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, setelah Kristus menebus umat manusia, maka dia memberikan perintah agung. Kenapa sampai dia bisa memberikan perintah agung? Gitu. Karena di Matius 28 ayat 18 sampai 20, ya,
mulai di ayat yang ke-18, dia diberikan kuasa di surga dan di bumi. Melalui apa? Karena dia telah bangkit. Karena dia telah bangkit. Dan berdasarkan kenyataan ini, dia memerintahkan sebuah pengikutnya, baik saudara dan saya, bahkan murid-muridnya pada waktu itu, untuk menjadikan murid ya, di seluruh dunia. Tetapi kita tidak akan pernah sendirian lagi. Karena Matius 28 ayat 20, aku di sini Tuhan akan menyertai kamu, ya, kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Bukan hanya pada waktu itu, tapi sampai kepada akhir zaman. Dan ini penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri dalam menjalankan misi Allah itu. Loh, tapi mungkin manusia berpikir, oke, ini janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita terus-menerus, senantiasa. Tetapi kenapa manusia masih mengalami persoalan, masalah di dalam kalau kita menjalankan misi Allah? Mengalami problem, mengalami tekanan. Hidupnya susah terus, gitu kan. Bagaimana kita menanggapi konsep konsep seperti ini? Yang pertama yang kita harus ingat adalah ya, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Dia akan remove itu apa ya, menghancurkan atau menghilangkan semua persoalan-persoalan dalam hidup kita. Tetapi satu yang perlu kita ingat bahwa Dia bersama dengan kita di dalam kita mengatasi pencobaan atau permasalahan. Ya. Kita tidak akan dibiarkan menghadapi sendirian, ya. Karena Dia bersama dengan kita, dan itu kenyataan. Kita harus percaya janji itu. Kalau kita percaya janji itu, maka kita tidak perlu ragu dan takut. Ya. Kita tidak perlu ragu dan takut. Dan kalau kita mau berjalan dengan penuh kepercayaan, salah satu tips yang Ellen White pernah katakan bahwa kita harus memandang kepada masa lalu bagaimana penyertaan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu ragu untuk melangkah di masa yang akan datang. Kurang lebih pernyataannya seperti itu. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman ketika kita menjalankan misi Allah itu. Ya, jadi luar biasa ya. Allah terus menerus ingin bersama dengan manusia ketika ya Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang atau kita sebagai umat manusia. Dia keluar dari takhta kerajaan sorga dan ke bumi untuk menebus dosa manusia. Dan Dia memberikan janji bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita, menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Marilah kita percaya kepada janji ini dan tidak perlu ragu untuk menjalankan misi Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.